Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nanda Putri dengan NIM 641905991 dari kelas 644A03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan per kapita, yaitu dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang keempat, ada selera atau kebiasaan, yaitu tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Yang kelima, yaitu ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebutuhan barang itu sendiri, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Yang keenam, ada perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang sehingga mendorong orang lain untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. Yang ketujuh yaitu ada distribusi pendapatan, yaitu tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan menurun. Yang ke-8 yaitu ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, yaitu bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Sekarang yaitu saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan, yaitu pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat. Selanjutnya ada kurva permintaan, yaitu kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Selanjutnya ada teori permintaan, yaitu perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama, yaitu ada faktor harga barang yang diminta, barang itu sendiri. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Yang kedua, yaitu ada faktor bukan harga. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Menurun ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya yaitu ada teori penawaran.
Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Yang kedua yaitu ada harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Yang ketiga, yaitu ada harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Yang keempat yaitu ada biaya produksi. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang itu berkurang. Yang keenam yaitu ada teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang ketujuh yaitu ada jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Yang ke-8 yaitu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba buka hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum. Yang ke-9 yaitu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri, sehingga dapat meningkatkan penawaran. Selanjutnya ada hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Selanjutnya ada kurva penawaran, yaitu kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. A. Kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka suplai bergeser ke kiri atas. B. Kalau berkurang, kurva suplai bergeser ke kiri atas. C. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva penawaran. Yang pertama ada kalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka suplai bergeser ke kiri atas. Yang kedua, kalau berkurang kurva suplai bergeser ke kiri atas. Yang ketiga, terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli konsumen dan penjual produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Rumus keseimbangan pasar, yaitu ada permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply. ID sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Di sini QD yaitu jumlah yang diminta, QS yaitu jumlah yang ditawarkan, PD yaitu harga yang diminta,
PS yaitu harga yang ditawarkan, dan E yaitu titik keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu fungsi permintaan barang menunjukkan QD sama dengan 40 min P, dan fungsi penawaran barang menunjukkan QS sama dengan 4P min 50. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Yaitu ada penyelesaiannya, QD sama dengan QS. 40 min P sama dengan 4P min 50. Min P, 4P-nya pindah ruas, jadi min P sama dengan min 50, 40 pindah ruas ke kanan, jadi min 40. Min 4P itu jadi min 5P sama dengan min 50 sama min 40 itu jadi min 90. Min 5P sama dengan min 90. P sama dengan min 90 dibagi min 5, yaitu hasilnya 18. Dengan demikian ditemukan harga P keseimbangan pasar adalah 18. Selanjutnya, untuk mencari jumlah Q, masukkan P ke dalam salah satu fungsi persamaan di atas. Q sama dengan 40 min P. Q sama dengan 40 min 18 karena P sama dengan 18. Q sama dengan 22. Jadi jumlah Q keseimbangan pasar sebesar 22. Baik, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.